Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tugas ringkas materi video ini di buku tulis PAI. Masa kelahiran sampai menjelang masa kenabian. 1. Asal-usul keluarga. Nama ayah baginda Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah merupakan anak laki-laki dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib merupakan putra dari Hashim. Oleh karenanya Rasulullah dikenal sebagai orang Quraisy dari Bani Hashim. Bani Hashim merupakan salah satu suku terhormat di antara masyarakat Arab pada masa itu. Mereka dikenal sebagai suku yang bertugas untuk menjaga Ka'bah. Setelah Hashim wafat, kepemimpinan suku Quraisy diwariskan kepada putranya, Muttalib, yang kemudian dilanjutkan oleh kakek Rasulullah, Abdul Muttalib, yang merupakan seorang pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Abdul Muttalib memiliki 10 anak laki-laki dan 6 anak wanita dari sekitar 7 orang istri. Di antara anak laki-lakinya adalah Al-Abbas, Hamzah, Abdullah, Abu Thalib yang memiliki nama asli Abdul Manaf, Zubair, Al-Haris, Hajj, Al-Muqawwim, Dorir, dan Abu Lahab yang bernama asli Abdul Uzza. Sedangkan keenam anak putrinya adalah Safiyah, Ummu Hakim, Al-Baidah, Atikah, Umaymah, Arwa, Baroh. Ibu dari Al-Abbas dan Dira adalah Nutailah binti Janab bin Kulaib. Ibu dari Hamzah Al-Muqawwim adalah serta Syafiyah adalah Hala binti Huwaib bin Abdul Manaf. Ibu dari Abdullah ayah Rasulullah, Abu Thalib, Zubair, dan semua bibi Rasulullah selain Syafiyah adalah Fatimah binti Amr bin Aiz. Sementara ibu dari paman Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, yakni Abu Lahab, adalah Lubna binti Hajar bin Abdul Manaf. Asal-usul keluarga. Di antara paman Nabi yang masih hidup di masa kerasulan, 2 orang di antara memeluk Islam dan berjuang bersama Nabi, yakni Al-Abbas dan Hamzah. Sementara 2 orang lainnya tidak sampai memeluk Islam, yakni Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib dikenal sebagai paman yang merawat Nabi setelah Aminah dan Abdul Muttalib meninggal. Abu Thalib merupakan seseorang yang selalu melindungi Rasulullah dari gangguan suku-suku Quraisy yang mau menyakiti beliau. Sementara Abu Lahab adalah paman Nabi yang sangat keras menentang keluarganya yang selalu melindungi Nabi dan sangat membencinya. Sehingga Allah mengabadikan salah satu surat dalam Al-Quran dengan namanya, yaitu surah Al-Lahab. Disebutkan bahwa Allah menghinakannya pada saat kematian dengan pengikat bisul-bisul di sekujur tubuhnya, sehingga selama 3 hari mayatnya terlantar, tidak ada yang mau mendekati. Bahkan harus dimasukkan ke dalam kubur dengan didorong menggunakan kayu yang panjang. Kemudian setelah masuk dilempari dengan bebatuan hingga jasadnya tertimbun. Ibu Rasulullah adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Ibu dari Aminah atau nenek Rasulullah adalah Baroh binti Abdul Uzza bin Utsman. Dari jalur ibu pun Rasulullah memiliki garis nasab yang sama baiknya, sehingga dikatakan bahwa Rasulullah merupakan anak cucu Adam yang paling mulia keturunan dan nasabnya baik dari garis ayah dan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya wafat ketika Nabi berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Pada masa itu, bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk menitipkan penyusunan anak-anak mereka kepada perempuan lain di dusun. Berdasarkan kebiasaan ini, kakeknya Abdul Muttalib menyerahkan cucunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Halimah binti Zuain Asy-Sya'diyah, salah seorang perempuan dari Bani Sa'as, untuk menyusui beliau di kota Mekah. Pada saat itu Bani Sa'ad sedang dilanda
peceklik kemarau panjang melanda. Tapi ketika Muhammad SAW kecil, tiba di kediaman Halimah dan menetap di sana untuk disusui, lambat laun tanah itu mulai subur. Sering terjadi hal-hal luar biasa ketika Rasulullah SAW tinggal di kediaman Halimah. Setelah disapi, Nabi Muhammad SAW pun dikembalikan kepada ibunya Aminah. Saat itu Rasulullah berusia 5 tahun. Pada tahun ke-6, ibunya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abwah, desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah ibunya, Aminah meninggal dunia sehingga beliau diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau Abdul Muthalib. Pada umur 8 tahun, kakek beliau Abdul Muthalib meninggal dunia, maka beliau diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Rasulullah berdagang dan menikah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW berniaga dibawa oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Pada tahun ke-15, ketika usia 25 tahun, beliau pun pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita ternama dan kaya yang dipercayakan kepada beliau. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW disertai seorang sahaya Khadijah bernama Maisarah. Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang ini, beliau menikah dengan Khadijah. Dari pernikahan itu lahir 3 putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thaib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, sehingga 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Nabi Muhammad menjadi Rasul. Pada usia ke-40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau dengan diangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau sedang menyendiri beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira di sebelah atas Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama dibawa oleh Jibril yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang mengajarkan kepada manusia apa yang diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Sifat Nabi Muhammad SAW terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu, hendaklah kita mempelajari sifat-sifat Nabi seperti siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh. Mudah-mudahan dengan memahami sifat-sifat itu, selain kita bisa terhindar dari mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, kita juga bisa meniru sifat-sifat Nabi sehingga kita juga orang yang mulia. Sifat Nabi Muhammad SAW. Siddiq. Siddiq artinya benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya, beda sekali dengan pemimpin sekarang yang kebanyakan hanya kata-katanya yang manis, namun perbuatannya berbeda dengan ucapannya. Mustahil Nabi itu bersifat pembohong atau kizib, dusta, dan sebagainya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. In huwa illa wazna yuha, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukannya kepadanya. Quran Surah An-Najl ayat 4-5.
Sifat Nabi Muhammad SAW. Amanah. Amanah artinya benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Jauh sebelum beliau diangkat jadi nabi, apapun yang beliau ucapkan, penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Quran Surah Al-A'raf ayat 68. Mustahil Nabi itu hianat terhadap orang yang memberinya amanah. Ketika Nabi Muhammad SAW ditawari kerajaan, harta, wanita oleh kaum Quraisy agar beliau meninggalkan tugas ilahinya menyiarkan agama Islam, beliau menjawab, "Demi Allah, wahai paman, seandainya mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas suciku, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan Islam atau aku hancur karenanya." Meski kaum kafir Quraisy mengancam membunuh Nabi, namun Nabi tidak gentar dan tetap menjalankan amanah yang dia terima. Seorang muslim harusnya bersikap amanah seperti Nabi. 3. Tablik. Tablik artinya menyampaikan segala firman Allah yang ditujukan oleh manusia disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang disembunyikan meski itu menyinggung Nabi. Yang terdapat dalam Quran Surah Al-Jin ayat 28. Yang artinya supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Quran Surah Abasa ayat 1-2. Tablik. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta yang datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Berilah petunjuk kepadaku ya Rasulullah." Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy, sehingga Rasulullah berpaling daripadanya dan tetap menghadapi pembesar Quraisy. Sebetulnya apa yang dilakukan Nabi itu menurut standar umum adalah hal yang wajar. Saat sedang berbicara di depan umum atau dengan seseorang, tentu kita tidak suka diinterupsi oleh orang lain. Namun untuk standar Nabi itu tidak cukup. Oleh karena itu Allah menegurnya. Sebagai seorang yang tabligh, meski ayat itu menyindirnya, Nabi Muhammad tetap menyampaikan kepada kita. Itulah sifat seorang Nabi. Tidak mungkin Nabi itu hitman atau menyembunyikan wahyu. 4. Fatonah. Artinya cerdas. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan 6.236 ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan dalam puluhan ribu hadis membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Nabi harus mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada kaumnya sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Apalagi Nabi mampu mengatur umatnya sehingga dari bangsa Arab yang bodoh dan terpecah-pecah serta saling perang antar suku menjadi satu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan dalam satu negara yang besar yang dalam 100 tahun melebihi luas Eropa. Sekian pelajaran pendidikan agama Islam, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.